Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas 6E. Seperti biasa di sini saya akan membahas terkait public speaking, atau kita membuat learning journal yang memang itu adalah tugas mingguan seperti biasa. Dan saya di sini akan sedikit menerangkan terkait materi apa saja yang telah disampaikan oleh presentator di kelompok 5. Nah, oke, baik, mungkin sebelum ke materi saya akan membahas sedikit terkait UTS, yang dimana memang pertemuan ke-7 ya. 7 itu Pak Adi membahas terkait UTS, yang dimana UTS-nya itu adalah membuat sebuah video sinematik yang kita harus membuat dengan gaya public speaking, seperti contoh reporter, atau kita misi kajian ya, ceramah atau apa. Ini yang berkaitan dengan public speaking, dan itu harus berdurasi 30 menit. Nah, simpelnya begitu. Nah, jadi mungkin langsung aja ya ke materinya. Dan kelompok 5 kemarin itu membahas terkait urgensi gaya public speaking dan persiapan sebelum public speaking, yang dimana memang mungkin kita ketahui ya, sebelum kita melakukan public speaking pasti ada persiapan lah, dan ada gaya-gayanya juga untuk kita membuat atau sedang melakukan public speaking atau menjadi speaker lah ibaratnya ya gitu. Jadi ada gaya-gayanya, dan kita harus melakukan persiapan dulu nih sebelum kita menjadi speaker begitu. Terkait gaya, itu ada 4 gaya. Yang pertama adalah gaya pembahasan, terus juga ada gaya penyampaian, gaya interaksi, dan gaya vokal. Nah, untuk gaya vokal itu terdiri contohnya untuk gaya vokal kita sebagai speaker itu harus menggunakan vokal yang dimana memang ditujukan kepada audiens kan, dan audiens itu harus mengerti apa yang kita ucapkan gitu, atau kita sampaikan nih. Jadi dengan cara jelas, terus apalagi ya, gaya bahasanya yang mudah dipahami lah begitu. Terus ada gaya interaksi. Kalau gaya interaksi ini mungkin kalian tidak maksudnya gaya interaksi berarti kita secara tidak langsung harus melakukan interaksi dengan audiens begitu. Contohnya ketika kita menjadi speaker ya, kita harus seenggaknya ada interaksi dengan para audiens, contohnya yang memberikan pertanyaan kah, atau kita notice orang-orang yang memang mau bertanya seperti itu. Untuk gaya penyampaian itu adalah cara kita menyusun kata atau menyusun materi yang akan kita sampaikan gitu. Nah, selanjutnya ada gaya penampilan. Penampilan itu penting yang dimana memang ketika kita berinteraksi dengan orang baru pasti yang dilihat penampilan gitu. Karena dari penampilan kita bisa terlihat, oh orang ini pasti bagus nih kalau misal outfit kita bagus ya. Dan sebaliknya juga kalau outfit kita kurang bagus, mungkin jadi lihatnya kayak kurang bagus begitu mungkin ya, seperti itu. Nah, untuk persiapan melakukan atau menjadi speaker, kelompok 5 ini menyarankan untuk menggunakan rumus 5W plus 1H. Yang namanya kan ada what, when, where, why, dan how. Terkait kita harus mengenali audiens dulu nih. Kita harus mengenali audiens seperti tadi sih, seperti vokal, yang mana kita harus mengetahui audiens supaya penyampaian kita tuh atau gaya bahasa kita itu bisa diterima oleh para audiens begitu. Terus ada juga what. Nah, apa? Terkait what itu kita harus menguasai materi, atau intinya kita harus menguasai materi lah. Kita harus lebih paham gitu tuh
Terkait why, kita harus simpelnya kita harus memahami tujuan dari materi yang akan kita sampaikan. Itu why. Kita harus mengetahui dulu nih, ketika kita menjelaskan ini, apakah tujuan kita sudah benar gitu tuh. Untuk menjelaskan kayak gini, takutnya kan pikiran-pikiran audiens itu menyimpang gitu. Terus ada juga when, yang dimana kita harus bisa mengatur waktu. Kalau bisa mah harus ada timekeeper lah, untuk ya supaya nggak ngantuk gitu tuh. Karena pengalaman saya sendiri ketika menjadi moderator di sebuah kajian, ketika kita terlalu lama gitu tuh, yang pertama berdampak kepada audiens yaitu ngantuk. Apalagi kalau materi yang kita sampaikan kurang masuk lah, jadinya ngantuk gitu tuh. Terus selanjutnya itu where. Untuk where itu kita harus mengenali tempat, yang dimana kan ketika kita sudah mengenali tempat yang misalnya kita mengisi kajian di mana gitu kan, jadi presentator lagi, speaker di seminar gitu kan, kita harus mengenali ini tempat atau strategis dari tempat ini dulu, karena supaya kita lebih nyaman aja sih, lebih nyaman kalau kita sudah mengenali strategisnya ya. Nah, terus ada terakhir itu how. Kalau how itu kita harus menyusun atau kita harus membuat struktur daripada materi yang akan kita sampaikan, supaya, atau mungkin menjadi piramid lah. Kalau di hukum kan ada piramid namanya, piramid yang dimana kan ada takarannya atau ada kapasitasnya, ada levelnya ya. Nah, kita harus menyusun atau membuat struktur seperti itu supaya materi yang kita sampaikan itu teratur lah, lebih teratur. Mungkin seperti itu aja ya yang mau saya sampaikan, karena saya sedang mengedit untuk tugas UAS begitu. Jadi mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.